Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Karena Tuhan, kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus akan baca ayat 22 dan 23, firman-Nya berkata demikian. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar, menasihati kita, doa yang pasti dijawab. Dari firman Allah hari ini kita akan belajar bagaimana doa yang pasti dijawab Tuhan. Doa yang surga pasti akan meresponi, pasti akan memberi tanggapan, pasti akan memberi jawaban. Makanya dalam ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa yang kamu minta pasti dijawab Tuhan. Nah, bagaimana supaya doa kita pasti dijawab Tuhan? Ada dua hal penting dari nats ini yang saya coba amati sebagai suatu persyaratan supaya doa kita pasti dijawab Tuhan. Yang pertama, dalam ayatnya yang ke-22, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Menjawab akan perkataan para murid-murid, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Kemudian Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Terus dijelaskan lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau di atas percayalah kepada Allah, di ayat 23, asal tidak bimbang hatinya. Dijelaskan lebih jelas lagi dalam ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dari sini kita melihat hal yang pertama, suatu rahasia doa yang pasti dijawab Tuhan adalah, yang pertama, berdoa dengan iman. Meminta dengan iman, percayalah kepada Allah, jangan bimbang hatinya, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi betapa pentingnya berdoa dengan iman. Bahkan dalam ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah menerima, baru akan diberikan. Ini tata bahasa yang ganjil sekali. Telah menerima, baru akan diberikan. Itulah bahasa iman. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita menggumuli sesuatu, berdoa sesuatu, supaya doa itu pasti dijawab, kita harus berdoa dengan iman. Walaupun belum terlihat, tapi kita sudah menghayalkannya, mengimajinasikannya, seolah-olah itu sudah ada, seolah-olah itu terjadi, maka itu akan diberikan. Maka kamu akan menerimanya.
Jadi kita belajar dalam hidup kita sebagai umat untuk kita terus berdoa dengan iman. Tidak ragu, tidak bimbang. Karena kalau kita bimbang, ya pasti doa kita tidak dijawab Tuhan. Jadi yang pertama, doa yang pasti dijawab Tuhan adalah ketika kita berdoa dengan iman. Yang kedua, dalam ayat 25 dan 26, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 25-26 juga memberi syarat yang kedua untuk doa yang pasti dijawab Tuhan, yaitu yang kedua adalah berdoa dengan hati yang beres. Hati yang beres itu adalah hati yang mengampuni sesama. Hati yang tidak ada persoalan dengan sesama. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka berarti kita memiliki dosa. Maka Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni dosa kita, berarti ada dosa yang tidak dibereskan. Kalau ada dosa yang tidak dibereskan, maka dosa itu menjadi penghalang, penghambat, sehingga Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman-Nya berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allah ialah segala dosamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Jadi dosa menjadi penghambat. Tuhan tidak akan pernah mendengar doa kita. Walaupun kita berdoa dengan air mata darah sekalipun, Tuhan tidak akan pernah menjawab doa kita karena hati kita tidak beres di hadapan Tuhan. Jadi hati yang beres, hati yang penuh pengampunan kepada sesama, hati yang tidak ada benci kepada sesama, itu sesuatu yang penting sebagai suatu prasyarat doa yang pasti dijawab Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk tidak ada kebencian kepada sesama kita. Sebaliknya hati kita terus melepaskan pengampunan kepada sesama kita, sehingga ketika kita mau mengampuni sesama kita dan kita datang minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan jauh juga mau mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, berarti hati kita sudah beres di hadapan Tuhan. Kalau hati sudah beres, itulah syarat yang kedua dari doa yang pasti dijawab Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami rindu supaya doa-doa kami pasti dijawab Tuhan. Karena itu tolong kami untuk kami terus berdoa dengan iman, berdoa dengan hati yang beres di hadapan Tuhan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.